Shalom. Kiranya kasih dari Kristus Yesus Tuhan kita senantiasa memberkati kita dan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Intinya ketika Yesus meminta kepada Simon untuk menjawab pertanyaannya tentang apakah dia mengasihi, dan Yesus memberi pertanyaan kepada Simon itu 3 kali. Dan Simon menjawab bukan sesuai dengan apa yang diminta oleh Yesus, tapi jawabannya melenceng dari apa yang diminta oleh Yesus. Tapi dari jawaban-jawaban Petrus itu akan menyadarkan kepada kita semuanya tentang hakikat atau esensi yang diwakili oleh Petrus tentang kita semuanya. Bahwa pada dasarnya kita memiliki ketidakmampuan banyak untuk kita memenuhi standar untuk mengasihi Yesus Kristus berdasarkan dari ukuran-ukuran yang telah ditentukan Yesus. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang satu tema, ku tidak mampu. Kita berbicara tentang ku tidak mampu, bukan bicara tentang bagaimana kita tidak memiliki kemampuan dalam bidang skill, kita tidak memiliki kemampuan dalam intelijensi, tapi kita berbicara secara khusus ketidakmampuan kita untuk memenuhi dan mengasihi Yesus Kristus dengan cara yang total sesuai dengan apa yang diminta oleh Yesus. Hari ini kita belajar bersama-sama mengapa kita memiliki ketidakmampuan untuk mengasihi Yesus secara total sesuai dengan ukuran yang telah diminta oleh Yesus. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kita tidak akan pernah bisa memiliki kemampuan untuk mengasihi Kristus Yesus karena tuntutan kasih Yesus adalah satu tuntutan kasih yang sempurna, yaitu kasih agape. Ketika Yesus berbicara kepada Simon Petrus dengan meminta dan memberikan pertanyaan dan serta jawaban, dia berkata, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" 2 kali Yesus memberikan pertanyaan di ayat yang ke-15 dan 16 itu berhubungan dengan kasih agape. Apa yang dijawab oleh Petrus? Petrus berkata, "Tuhan, aku pilih kepada engkau." Yesus beri pertanyaan, "Apakah engkau agape terhadap aku?" Jawabannya bertentangan dan tidak ada hubungan dengan apa artinya agape. Dia berkata, "Tuhan, aku pilih." Simon menyadari betul ketika dia menjawab pertanyaan dari Yesus berkaitan dengan agape, dia sadar sekali. Sekarang dia menjawab pertanyaan Yesus bukan lagi dengan sifat inklusif dia tidak menjawab dengan segala ketergesa-gesaannya, dia tidak menjawab berdasarkan dari emosi dia tidak lagi menjawab berdasarkan lontaran reaksi dia. Sekarang Simon menggunakan otaknya, Simon menggunakan kebeningan hati dan perasaan dia. Dia jujur, dia berkata, "Tuhan, aku tidak bisa menjawab ukuran kasih agape-Mu. Aku hanya bisa mengasihi Engkau secara filial." Simon Petrus tahu hasil dari ketergesa-gesaan memberikan jawaban itu hasilnya adalah sebuah kenyataan-kenyataan yang pahit yang dia alami. Ketika dia berbicara tentang sesuatu yang kelihatannya omong besar, ketika dia sepertinya membual, dia berbicara tentang bahwa dia akan mengasihi Yesus, dia akan mengikut Yesus sampai mati. Ternyata ungkapan-ungkapan yang bersifat impulsif dari dia yang sangat tergesa-gesa dan meledak-ledak tanpa dia pikir dengan bening dan perasaan yang benar-benar baik, itu yang menyebabkan dia mengalami begitu banyak hal-hal yang merugikan di dalam diri, kesulitan terhadap diri dia. Simon adalah pribadi yang tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi Allah secara agape. Nah, ketika kita menyadari bahwa posisi kita mungkin juga seperti Simon Petrus, kita berkata, "Tuhan, aku tidak mungkin bisa memenuhi standar mengasihi seperti Engkau agape kepada kami. Aku nggak mungkin. Karena aku ini adalah pribadi yang sangat terbatas. Karena terlalu banyak agenda-agenda pribadi. Dan aku belum selesai dengan diriku. Aku ini adalah pribadi yang dipenuhi dengan begitu banyak iri hati. Aku adalah pribadi yang dipenuhi banyak kejahatan, banyak dosa di dalam diriku. Mustahil aku bisa mengasihi Engkau secara agape." Sementara yang bisa mengasihi agape adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, tak terkontaminasi dosa sedikit pun. Dan hanya Engkau yang bisa mengasihi agape kepada kami yang berdosa, yang suka menyakiti Engkau, yang suka untuk memberontak kepada Engkau, yang suka melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Engkau. Mana mungkin aku bisa melakukan kasih agape? Dan itu yang disadari oleh Simon Petrus. Ketika kita tidak bisa melakukan dan tidak sanggup untuk melakukan kasih agape dari Tuhan, itu menyadarkan kepada kita semuanya betapa banyaknya dosa, betapa banyaknya kejahatan, betapa kita ini adalah orang-orang yang sangat terbatas, orang yang belum terselesaikan dengan diri kita, dan ada begitu banyak kadang-kadang agenda-agenda tersembunyi yang seringkali termotivasi untuk kepentingan pribadi kita, yang seringkali mengambil peran yang begitu banyak. Kita tidak sedang bicara tentang kasih agape dalam orientasi tentang Tuhan, tentang sesama kita,
tetapi lebih banyak berorientasi kepada diri kita. Itu sebabnya, maka mustahil kita sanggup untuk memenuhi permintaan untuk mengasihi kepada Kristus Yesus secara agape. Artinya, ketika kita tidak memiliki kemampuan ini, harusnya kita sadar diri bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Kristus. Kita bergantung sepenuhnya dari anugerah Kristus Yesus. Kita bergantung sepenuhnya oleh Roh Kudus yang akan mengurapi kita, yang akan memenuhi hidup kita, dan memampukan kepada kita semuanya untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Sekalipun mungkin porsinya bukan tentang agape yang sempurna, tetapi minimal kita bisa mengasihi Dia dengan derajat dan kualitas yang begitu sangat tinggi di dalam hidup kita semuanya. Jadi ingat, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi Allah secara agape, karena diri kita pada dasarnya adalah diri yang sudah tercemar oleh dosa, kecemaran, motivasi dan agenda-agenda pribadi kita yang tersembunyi. Maka bergantunglah kepada kasih karunia Kristus Yesus dan pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa mengasihi Yesus Kristus. Saya terus sadar bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi sesuai dengan tuntutan agape dari Kristus Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengasihi Kristus Yesus sesuai dengan tuntutan Yesus atau sesuai dengan permintaan dibandingkan dengan orang lain? Ada yang unik ketika Yesus di ayat yang ke-15 pasal 21 dia berkata, "Simon, apakah engkau agape?" Tapi kemudian disambung, "melebihi mereka." Dan untuk itu bukan hanya Petrus menyadari bahwa dia tidak mampu untuk mengasihi Yesus secara agape, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi Tuhan lebih besar, lebih baik, lebih hebat dibandingkan dengan teman-temannya. Petrus sadar bahwa dia tidak lebih baik dibandingkan teman-temannya. Petrus sadar bahwa tidak lebih unggul dibandingkan teman-temannya. Petrus sadar bahwa dia tidak lebih hebat dibandingkan teman-temannya dalam mengasihi Yesus. Pada dasarnya dia dan teman-temannya sama-sama sebagai orang pecundang, sama-sama sebagai seorang pengkhianat, sama-sama meninggalkan Tuhan, sama-sama tidak berkomitmen. Dia yang tadinya seperti hebat berbicara, lantang, dan mungkin orang akan menyatakan ini orang yang luar biasa mengasihi Tuhan, karena dilihat dan bicaranya ini begitu tegas, bicaranya begitu hebat. Aku tidak akan tergoncang kalau mereka tergoncang. Luar biasa. Petrus membandingkan dirinya kepada orang lain, memberikan degrees of comparison, membandingkan bahwa dia adalah pribadi yang hebat. Tapi ternyata di saat realitasnya, ternyata dia tidak lebih sama dengan teman-temannya. Teman-temannya meninggalkan, dia juga meninggalkan. Teman-temannya juga kemudian lari, dia juga lari. Menyangkali, Petrus juga menyangkali. Bahkan penyangkalan Petrus itu dipandang sebagai penyangkal yang lebih hebat dibandingkan dengan beberapa temannya. Jadi Petrus sadar bahwa dia tidak mampu untuk bisa mengasihi Tuhan, apalagi diperbandingkan dengan teman-teman dia. Petrus tidak mampu. Artinya, sadarilah bahwa kita itu bukanlah orang-orang yang lebih baik dibandingkan teman-teman kita. Itu sebabnya kalau kita ingin mengasihi, kita butuh support lagi dari teman-teman kita. Kita butuh informasi, kita butuh dukungan, kita butuh komunitas yang lebih besar lagi untuk kita bisa mengasihi. Kita membutuhkan teman-teman, kita membutuhkan orang lain. Orang-orang dan teman-teman kita itu memberikan investasi kehidupan yang bermutu, yang bernilai dalam hidup kita semuanya. Kita bisa mengasihi Yesus itu juga oleh karena ada dukungan dari teman-teman yang memiliki hati yang mengasihi seperti Yesus. Semakin komunitas yang kita bangun adalah komunitas yang dipenuhi dengan orang-orang yang mengasihi Yesus, maka komunitas itu juga akan mendorong kita memiliki kemampuan. Tapi kalau kita tidak memiliki komunitas yang bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk bisa mengasihi Yesus, semakin kita tidak memiliki kemampuan. Jadi kita tidak mampu mengasihi Yesus karena kita memang bukanlah orang-orang yang cukup baik, cukup hebat dibandingkan dengan teman-teman kita. Kita membutuhkan teman-teman, kita membutuhkan orang lain untuk kita bisa mengasihi Tuhan Yesus. Jadi ingat, jangan pernah kita kemudian menjadi orang yang bisa menghakimi orang lain. Jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. The greatest comparison, membandingkan kita dengan orang lain, selalu ukurannya kita yang lebih baik, orang lain tidak baik. Kita yang lebih tinggi, orang yang lebih rendah. Itu yang tidak bagus. Kalau engkau ingin melihat selumbar di mata orang lain, maka kau harus lihat balok di dalam dirimu. Kalau kau ingin melihat semut di seberang lautan, maka kau harus lihat gajah yang ada di depan matamu.
Artinya, jangan pernah kita membandingkan diri kita, menghakimi orang lain, atau kemudian kita menjatuhkan orang lain karena kelemahan-kelemahannya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini adalah orang yang lemah dan rapuh. Kita membutuhkan dukungan orang lain. Di kelemahan kita, di situ juga kelebihan kita. Di kelebihan kita, di situ juga adalah kekurangan kita. Maka hati-hatilah. Ada satu cerita dari Cina, dia berkata demikian. Orang China berkata demikian, mereka memiliki sebuah cerita yang unik luar biasa. Orang itu punya kebiasaan, mereka memiliki 4 kantong di dalam diri dia. Kantong di depannya itu ada 2, kantong di belakangnya juga ada 2. Kantong sebelah kanan di depan itu terisi dengan kebaikan-kebaikan dia. Kantong sebelah kiri itu terisi dengan keburukan-keburukan orang lain. Kantong sebelah kanan belakang itu terisi dengan keburukan-keburukan diri dia. Kantong sebelah kiri itu terisi dengan kebaikan-kebaikan orang lain. Apa artinya semuanya? Cerita ini memberikan pesan moral begini. Kita cenderung melihat kebaikan-kebaikan diri kita lebih unggul dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan orang lain. Karena kebaikan orang lain itu tersimpan di kantong belakang sebelah kiri. Tapi kita lebih cepat melihat keburukan-keburukan orang lain karena itu tersimpan di kantong depan sebelah kiri. Tapi kita sangat lambat untuk melihat keburukan-keburukan kita yang tersimpan di bagian belakang sebelah kanan. Maka sadarilah bahwa kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik. Karena pada dasarnya kita, apalagi untuk memperbandingkan dengan orang lain, karena pada dasarnya kita adalah orang lemah, tidak mampu. Maka kita membutuhkan teman-teman kita. Selain kita membutuhkan kasih karunia dari teman, Roh Kudus, kita membutuhkan teman-teman kita untuk menolong, membantu kita, untuk kita bisa hidup mengasihi Tuhan. Yang terakhir, mengapa kita tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi Tuhan secara sempurna? Perhatikan, ketika Yesus di bagian yang ketiga dia berkata demikian. Dia mengganti lagi kualitas pertanyaannya. Petrus, apakah kau pilih kepadaku? Maka Petrus juga menjawab, Tuhan, aku pilih kepada Engkau. Bahkan untuk kita bisa mengasihi orang lain sesama kita, kita membutuhkan kasih pileo yang sangat-sangat tidak terkontaminasi. Kita membutuhkan pasif pileo yang sangat besar, yang penuh, yang benar-benar mengasihi dengan tulus. Kadangkala kalau kita bicara untuk mengasihi sesama kita, seringkali kasih kita juga mungkin terlalu ada banyak indikasi-indikasi, terlalu banyak kepentingan-kepentingan juga. Kadangkala ketika kita mengasihi teman-teman kita, karena motif-motif itu, tendensi-tendensinya yang berkaitan dengan kepentingan dan keuntungan kita terlalu banyak. Itu sebabnya kita tidak mungkin bisa mengasihi pilio sepenuhnya. Kita butuh pribadi yang benar-benar memilih pilio yang penuh, pilio yang sempurna. Dan itulah Yesus Kristus. Bukankah Alkitab berkata demikian? Tidak ada kasih yang lebih besar, yaitu selain dari kasih sahabat yang memberikan, seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Pilio itu juga ternyata memiliki kualitas yang sangat tinggi, juga berhubungan dengan pemberian nyawa. Jadi akhirnya kalau kita bisa melihat kualitas agape itu juga kemudian disandingkan dengan kualitas pilio. Siapa mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi sesama. Jadi itu sederajat. Makanya benar ketika Yesus berbicara, segala hukum Taurat itu terkristalisasi dalam satu hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kekuatan, dan kasihilah sesamamu. Jadi antara agape dengan pilio itu merupakan satu kasih yang sederajat. Kalau kau mengasihi Tuhan, berarti kau mengasihi sesama. Dan untuk bisa mengasihi sesama, ternyata kita harus dipenuhi dengan kasih agape atau pilio dari Tuhan sendiri yang telah memberikan nyawanya bagi kita, sahabatnya itu. Bukan sahabat yang baik kita ini, sahabat yang berdosa, pengkhianat, sahabat yang menyakiti, melukai dia, yang merancang kejahatan. Tapi Yesus mengasihi kita dengan pilio luar biasa. Untuk kita bisa mengasihi pilio pun, ternyata kita tidak cukup punya kemampuan. Siapakah dari kita yang berani mengorbankan nyawanya untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita? Kita pasti akan berpikir ulang. Wah, apa untungnya? Terus gimana? Apalagi kalau kita punya suami, apalagi kalau kita punya istri, apalagi kalau kita punya anak, apalagi mungkin kalau kita masih punya orang tua, tanggung jawab. Saya memberikan pengorbanan kasih sampai mati kepada teman-teman saya. Tunggu dulu. Itulah realitasnya. Jadi sebenarnya kita itu adalah pribadi yang penuh dengan ketidakmampuan. Maka kita butuh kasih agape yang menguasai kita, dan butuh pribadi yang telah melakukan kasih pilio sampai total. Apa itu? Karena hukum persahabatan yang tertinggi adalah
sahabat itu memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kita tidak mampu itu semuanya, tapi hari ini kita bersyukur. Kita diingatkan lagi bahwa kita adalah pribadi yang tidak cukup punya kemampuan untuk mengasihi Allah sesuai dengan tuntutan Dia. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah lebih tinggi dibandingkan teman-teman kita, karena kita pada dasarnya sama-sama tidak baik, sama-sama tidak suci, sama-sama penuh dengan kekurangan. Dan akhirnya pun kita tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi beliau juga secara sempurna, karena tidak sebanyak orang yang berani memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pasti mereka pikir, dan untuk itu pun kita butuh kasih beliau yang sempurna. Siapakah Dia? Kristus Yesus yang telah memberikan nyawanya bagi teman-temannya. Maka kesimpulannya, ketika kita tidak mampu memberikan kasih kita secara total dan sepenuh kepada Yesus, kita butuh kasih karunia dari Kristus Yesus. Kita butuh Roh Kudus yang memenuhi kita supaya kita bisa mengasihi Kristus. Kita butuh dukungan teman-teman kita yang memberi motivasi, memberi inspirasi, dan kita butuh kasih beliau yang sempurna, yaitu dari Kristus Yesus. Biarlah renungan firman Tuhan itu mengingatkan lagi kepada kita untuk kita makin hari makin tumbuh, bergantung kepada kasih karunia dan menghargai teman-teman kita, dan terus-menerus mengasihi teman-teman kita. Karena untuk kita menjadi hebat, kita butuh teman-teman, dan mari kita semuanya menjadi pribadi yang dikuasai oleh pribadi yang telah melakukan kasih beliau secara total, yang telah menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, yaitu Yesus. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Bapak, kami berterima kasih untuk firman ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, mitra-mitra kami, mereka yang sehari-hari ini mereka mengalami kesulitan di bidang ekonomi imbas COVID-19. Transaksi jual beli berhenti, bahan baku untuk produksi tidak ada, bahkan Tuhan, pembeli-pembeli pun juga tidak ada. Mereka yang hari ini mungkin bukan hanya mereka berada dalam titik nol, sampai min mungkin juga Tuhan berikan kekuatan ekstra, berikan kekuatan kemampuan mental jiwa, biarkan mereka bisa mengucap syukur, mereka bersuka cita sekalipun tidak ada dasar untuk mereka bisa bersuka cita. Beri kepada mereka semuanya Tuhan kemampuan untuk mengucap syukur. Berikan hikmat kepada mereka juga supaya mereka bisa mengurai dan diberikan jalan keluar dan cara-cara yang baru untuk mengatasi masalah, atau mereka melakukan uji coba untuk terobosan-terobosan usaha yang baru. Tuhan, Engkau berkati saudara-saudara kami yang sakit atau saudara-saudara kami yang kena COVID-19. Tuhan, Engkau melawat mereka, sembuhkan dengan keajaiban-Mu. Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau bisa melakukan. Kami berdoa Tuhan untuk para medis, baik itu dokter, suster, baik itu cleaning service yang mereka melayani orang-orang yang sakit COVID-19 ini. Tuhan, jauhkan dan lindungi mereka dari mara bahaya. Kami berdoa untuk para pakar-pakar virus supaya mereka menemukan antivirus untuk COVID-19, bahkan untuk usaha-usaha yang baru yang berkaitan dengan plasma darah Tuhan yang akan disuntikkan kepada beberapa tubuh yang sakit. Tuhan, Engkau juga bekerja di sana. Engkau memberkati kota kami, Engkau memberkati gereja kami, Engkau memberkati kebangkitan gereja, supaya gereja bukan hanya memikirkan hal-hal yang duniawi, tapi gereja bangkit untuk memberitakan Injil, gereja bangkit untuk mengulurkan tangan, gereja bangkit untuk Tuhan menolong orang-orang yang apa-apa, supaya mereka semuanya bisa menikmati demonstrasi dari kasih Kristus yang sejati. Terima kasih, kami percaya kasih dan karunia Yesus Kristus menyertai kami, dan akhirnya kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai keluarga-keluarga kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati, selalu sehat, stay at home. Tuhan memberkati.